We'll give it a shot. Whoa, we're halfway there. Whoa. Oke, cek. Selamat pagi. Hari ini Senin 21 April pagi pukul 10.40 ya. Kemarin kita sudah sempat bahas hari Jumat kemarin potensi pergerakan harga XAUUSD atau gold setelah kita ukur lewat Fibonacci. Memang kemarin di sini ya kita mengharapkan harga bisa close di atas swing high ini di atas 78,6% untuk kemudian memantul ke bawah ya. Tapi memang sangat di luar ekspektasi, tidak hanya dia berhasil close, namun juga berhasil melampaui jauh dari harganya yang kita harapkan begitu. Jadi bukan yang terjadi bukan downtrend, melainkan terjadi terus kenaikan harga ini ya. Sampai sekarang di pukul 10.41 itu sudah di harga 3.384 barusan terakhir saya lihat. Oke, tapi memang kita sudah mitigasi ya dengan rencana cadangan. Kalau memang harga naik atau harga turun itu kita sudah harus punya rencana. Oke, sekarang mungkin ini kita hapus dulu ya, karena harga sudah close di atas ATH sebelumnya. Kita coba hapus dulu. Nah, saya sempat kepikiran tadi kalau kita coba untuk ukur lewat Fibonacci seperti trik yang kemarin ya, kita mencoba-coba kalau kita ukur dari harga opennya hari ini, harga terendahnya hari ini, memang itu sempat ada rejection yang bertepatan dengan golden ratio ya. Di sini kita input supaya lebih presisi ya. Jadi candle opening tadi di jam 6 tadi itu lowestnya itu di 33.31405, 33.31405, Oke, nah memang di sini tepat ya. Jadi swing high sebelumnya itu yang hari Jumat kemarin ya, hari Kamis ya, hari Kamis jam 8 malam itu pas menyentuh level golden ratio-nya di 78,6%, dan di jam selanjutnya itu juga ada rejection yang membawa dia untuk ke atas. Kalau kita prediksi. Nah, kalau kita naikkan sedikit, di mana harga jam 7 tadi menyentuh golden ratio dengan tepat ya, kita naikkan sedikit kira-kira di sini, karena di sini juga bertepatan dengan satu rejection yang membawa dia kembali naik ya. Ada kemungkinan harga ini, ada kemungkinan juga kita bisa dapat peluang sell kalau harga ini rejection di angka 3387,5 ya. Nah, itu kalau kita berdasarkan metode kira-kira ya. Ini kita hapus dulu. Untuk potensial supply-nya kita pindah ke atas karena harga sudah beranjak ke atas ya. Nah, di sini ada rejection, di sini juga walaupun tidak menyentuh tapi ada rejection. Kalau kita turunkan time frame-nya ke 30 menit dulu ya. 30 menit dulu ya. Memang di sini tepat ya, ada 2 kali rejection dalam waktu 30 menit yang buat dia berangkat ke atas itu di angka 3343 ya, pas di swing high-nya kemarin itu di hari Kamis jam 8 malam. Nah, di sini juga tepat sekali di jam 10 tadi ada rejection yang membawa dia sampai ke harga saat ini di 3384,6 tadi yang tertinggi ya. Jadi mungkin oh ya, untuk tadi pagi memang saya sempat lihat market ya, sempat buka MetaTrader di sekitar jam 7 tadi, tapi broker yang saya gunakan tidak bisa buka market XAUUSD, jadi tidak dapat peluang apapun, dan saya pun juga pada tadi pagi hari tadi
tidak terlalu berani mengambil resiko ya, karena tentu saja di market sedang banyak-banyaknya manipulasi dan akan selalu banyak tentunya. Jadi kita coba lihat nanti kalau kita ukur lewat Fibo ini ya, yang memang dia menyentuh dengan tepat 2 kali di golden rasionya ini di sini. Di sini juga ada rejection di level 23,6% ini. Jadi kita lihat nanti di angka 3387 nanti. Kalau memang ada rejection yang berulang, mungkin kita akan coba peluang sell ya. Karena kalau kita lihat dari 30 menit saat ini memang belum ada, harga masih mahal tapi masih belum menyentuh 3387. Kita turun satu time frame lagi ke 15, masih ada kenaikan. Memang di sini sempat ada peluang buy sebenarnya ya. Ketika harga turun, makanya kita buy tadi, cuman ya mungkin belum rezeki aja ya. Kita turun lagi 5 menit, ada beberapa memang rejection tapi harga masih naik ya. Oke, jadi itu aja mungkin untuk pagi hari ini. Nanti jika ada peluang trade saya akan coba entry. Tapi kita lihat dulu suasana di harga 3387 ini ya. Oke, sekian pagi hari ini jam 10.46 rekaman ditutup. Selamat sore, rekap trading hari ini Senin 21 April pukul 5.28 sore atau setengah 6 ya, sekitar 5 jam setelah rekap saya yang tadi ya. Wah, ini hampir TP sebenarnya barusannya. Oke, jadi tadi harapan saya sesuai dengan prediksi analisis menggunakan Fibonacci ya. Kita sangka tadi dia akan reject di 3388 ya, di sekitar pukul 10 tadi, di sekitar pukul 10.46 tadi ya, di sekitar sini. Ini jam sebentar. Ini jam ya, sekitar jam 11. Saya tunggu dia reject di sini, tapi ternyata rejectnya itu adalah di 3884 ya. Kalau kita entry sebenarnya lumayan lah, dapat 10 sampai 12 USD kalau pakai 0,1 atau 1000 sampai 1200 pips, mohon maaf ya. Nah, jadi tadi di sini sebenarnya sempat entry, cuman kena SL ya, akhirnya saya tunggu di bawah, di mana dia memperlihatkan tanda-tanda rejection ya, di sini di kotak yang kuning ini, di kotak yang oranye ini. Kalau kita lihat ke time frame 5 menit ya, di sekitar sini ya. Nah, di sini ada rejection ya, di sini ada rejection yang pukul 15.50 sempat. Di sini pun sebenarnya sudah ada rejection ya, 15.50, naik sekitar 400 pip ya dari titik terendahnya. Sempat entry juga di sini untuk buy. Target saya sebenarnya di sini ya, target saya di minimal di 3395, dapat sekitar 1000 pip atau 10 USD. Tapi salahnya tadi ya, karena terlalu serakah ya, saya pikir tentunya market biasanya membulatkan begitu, biasanya membulatkan ATH-nya di angka-angka psikologis seperti 3400, 3350, 3450 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya rubah-rubah TP dari awalnya 95,5 naik jadi 3399. Nah, tapi di sini saya lihat rejection ya, di 3397 dia reject. Akhirnya saya cut di 3394 ya, alhamdulillah lah dapat beberapa. Sebagai proses pembelajaran, bukan untuk mengejar profit ya, karena kalau untuk mengejar profit tentunya masih sangat jauh dari ilmu saya yang masih amatir ini.
Nah, teman-teman yang dapat buy juga saya ucapkan selamat, alhamdulillah. Teman-teman yang belum beruntung, yang masih SL, semoga ada perbaikan di metode entry-nya. Jangan sampai margin call ya, jangan sampai margin call, jangan sampai melawan market melebihi dari kemampuan yang teman-teman punya, karena memang kita belajar dari kesalahan, tapi jangan sampai kesalahan itu besar ya, jangan sampai kesalahan itu fatal. Nah, jadi untuk nextnya, kalau kita prediksi lagi pakai Fibo ya, kalau kita prediksi lagi pakai Fibo dari harga terendahnya hari ini, di harga openingnya ya, hampir di harga openingnya di 331.405 itu, kalau kita mengandalkan swing low, kalau kita mengandalkan harga yang kebetulan bersentuhan dengan golden ratio di Fibonacci, saya rasa ini mungkin titik yang krusial ya, di hari Kamis kemarin jam 7 pagi itu, di mana dia sempat menyentuh harga ATH-nya yang minggu lalu, hari Kamis minggu lalu. Kalau kita mengandalkan ini, sepertinya mungkin ya harga akan mentok di 3.400 lebih sedikit ya, 3.400 lebih 7 ya, sekitar 3.401. Kalau memang seperti itu, kita lihat nanti penampakan market seperti apa. Mungkin saya entry sell, karena memang kalau kita terapkan Fibonacci di angka 3.401 di sini, yang pertama di level 78,60% itu harga hari ini merupakan pullback untuk naik ke atas. Kemudian di harga ini juga, di harga 3.374 merupakan pullbacknya ya, di sini 3.374 pullbacknya untuk ke atas lagi, meskipun di sini di jam 12 yang tadi sempat ada pullback ya, atau retest di angka 3369 tadi ya. Entahlah, mungkin ini semacam liquidity sweep atau apa, tapi ya sejauh ini memang beberapa titik menunjukkan gejala-gejala yang cukup pas ya, tapi kita nggak tahu nanti ya, kita lihat lagi nanti kondisi market seperti apa. Yang jelas teman-teman mungkin sebaiknya tidak perlu ikutan ya, karena ini merupakan analisis pribadi dan lebih ke arah jurnal trading saya atau rekap trading saya, bagaimana saya entry, bagaimana saya memprediksi menggunakan Fibonacci, apa kesalahan yang saya lakukan selama ini, untuk kemudian saya perbaiki. Jadi kalau teman-teman mau berkomentar, silahkan yang konstruktif aja, tidak perlu kita saling menjatuhkan, tidak perlu kita saling menghina, tidak perlu saling merendahkan. Kita bangun semacam suasana yang konstruktif, yang kondusif, supaya kita bisa sama-sama berkembang untuk menuju entry yang lebih baik ya, agar kita bisa survive di market ini sebagai retail trader. Begitu saja sih. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ya, ini tadi market sebenarnya udah nyentuh TP saya barusan ya, di angka ya harusnya di 3395,5 lah ya, harusnya di sekitar itu ya. Sekarang seharusnya tepat 10 USD atau 1000 pip ya, 3395,8 harusnya. Tapi ya memang serakah memang merupakan salah satu penyakit yang susah kita hilangkan, jadi harus pandai-pandai menahan diri, harus pandai-pandai berkata cukup ya. Market tidak akan kemana-mana, kita bisa trading lagi kapan saja ya, asalkan entry dengan cerdas, bertanggung jawab, serta dengan psikologi yang kuat. Oke, itu saja untuk sore ini. Next saya lanjut lagi. Terima kasih.
Cek tes, halo. Hari ini Selasa tanggal 22 April pukul 12.46 dini hari atau pukul 1:15. Ini adalah recap trading hari Senin ya. Jadi hari Senin tadi saya dapat melakukan 5 kali trade, 5 trade dengan uh, win rate 60, bukan 40% berarti ya. 3 kali lose dan 2 kali win, tapi untuk loss-nya tidak full race seperti biasanya. Nah, tadi alhamdulillahnya dapat 2 kali win dengan rasio 1:2, money management 1:2, risk reward rasionya. Ya alhamdulillahnya meskipun tidak terlalu tinggi, tapi kita berhasil menjaga profit ya hari ini, meskipun kecil tetap disyukuri aja ya, jangan terlalu serakah. Nah tadi saya dapat entry buy 2 kali di sini di 385 karena ada rejection di sini 385 sampai dengan TP di 395, close di sini di jam 5 sore. Kemudian saya lihat lagi ada pullback lagi ya ke area yang sama di sini. Di sini sekitar sini ada pullback lagi, saya entry lagi ya, dapat kurang lebih 1000 pip lagi, saya close di 3400 ya. Ya mungkin ada sedikit rasa penyesalan lah melihat sekarang harga gold sudah di 3430 dan bahkan mungkin akan mengejar 3450, tapi kita cukupkan saja, belajar merasa cukup, jangan terlalu serakah, jangan terlalu tamak. Apa yang kita dapat itulah yang terbaik untuk kita hari ini. Jadi kita cukupkan hari ini hari Senin 21 April dengan 5 kali trade, win rate-nya 40%, walaupun profit sedikit tetap belajar lagi. Oke, terima kasih.